baik pakai sarung tadi, baju berkerumun atau yang lain-lain, maknanya menjulurkan pakaian. Nah, itu termasuk makruh oleh sebagian ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian fikih kita pada pagi ini dengan tema hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Pada sebelumnya kita sudah bicara tentang hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dibolehkan, yang sunnah, yang mubah. Nah, sekarang yang makruhnya apa? Sebelumnya kita sudah bicara juga tentang hal rukun yang wajibnya, ya, yang wajib yang mesti ada dalam sholat. Nanti terakhir kita bahas yang membatalkan sholatnya. Pertama, bermain-main dengan pakaian atau anggota badan kita tanpa keperluan. Jadi bermain-main dengan pakaian atau anggota badan tanpa keperluan, ada sebuah hadis Rasulullah berkata kepada orang yang mengusap debu ketika sujud, jika engkau melakukannya maka cukup sekali saja. Jadi, kalaupun ada keperluan seperti ada pasir di tempat sujud kita, jangan terlalu banyak gerakannya, cukup satu kali sapuan atau secukupnya, gitu ya, gerakan itu. Jadi intinya kita diminta memperhatikan etika, jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kedua, berkaca pinggang. Dilarang sholat sambil berkaca pinggang. Ini larangannya, hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Yang ketiga, melihat-lihat ke atas, ke langit. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau mata mereka akan tersambar. Jadi melihat ke langit bahkan untuk berdoa. Jadi tidak bisa pula begitu waktu sholat. Jadi pandangan sesuai dengan yang kita bahas ketika ketika sujud, ketika sunnah-sunnah sholat, arahan pandangan kita itu ke tempat sujud, ya. Termasuk nanti sebagian ulama berpendapat memejamkan mata juga makruh, karena ada untuk berupaya khusyuk, ya, dipejamkan mata, itu juga makruh. Keempat, menoleh tanpa keperluan. Dari Aisyah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh dalam sholat. Lalu beliau bersabda, itu merupakan sebuah pencurian yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba. Jadi ketika kita sholat, kita mengharapkan wajah kita, hati kita kepada Allah. Itulah hakikatnya, itulah inti dari sholat itu. Nah, setan berupaya mengganggu.
berhasil mengarahkan perhatian kita melihat sesuatu gitu, itu adalah pencurian yang dilakukan setan terhadap sholat kita. Dia berhasil gitu mengarahkan perhatian kita dari Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan wajahku ya. Kelima, memandang sesuatu yang memalingkan. Dari Aisyah, Nabi SAW sholat dengan mengenakan pakaian yang ada tandanya. Lalu beliau berkata, tanda pada pakaian ini telah menyibukkanku, telah mengalihkan perhatianku. Bawalah ia ke Abu Jaham dan bawakan aku ambijaniyah, pakaian tebal dari wol yang tidak ada tandanya. Jadi warna-warni di pakaian itu ada tanda-tanda itu membuat perhatian Nabi tertoleh kepadanya, maka Nabi nggak suka. Pergilah ke Abu Jaham, dijual lagi pakaian ini, beli yang ambijaniyah, pakaian dari wol tapi pakaian tidak pakai tanda-tanda. Termasuk Nabi itu meminta Aisyah itu bikin tirai yang ada gambar-gambarnya. Lalu Nabi waktu sholat tuh kelihatan gitu ya, maka disuruh Nabi jangan bikin jadi apa, alas tempat tidur, alas kasur, alas bantal gitu. Yang keenam, sadar dan menutup mulut. Rasulullah melarang sadar dan menutup mulut ketika sholat. Ya, sadar itu mengurai pakaian sampai terjulur ke lantai ya, tanpa mengikatnya. Pakai masker nggak boleh ya? Pakai masker untuk mulut. Pakai masker kita sudah bahas kemarin ya, ketika sujud. Ada sebagian ulama yaitu Syafi'iyah berpendapat tidak boleh ada batas antara badan kita dengan tempat sujud. Tapi 3 mazhab lagi mengatakan boleh. Sehingga kalau ini terbeginikan boleh. Kalau Syafi'iyah harus begini supaya keningnya kena. Kalau yang 3 mazhab boleh begini. Boleh pakai masker. Gitu. Kalau Syafi'iyah nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi anggota tubuh kita menempel di tempat sujud. Kemarin kita bahas juga ada sahabat itu yang memasukkan tangannya karena dingin ke jubahnya, lalu sujud dalam posisi tangan di situ, di saku itu. Itu menurut mayoritas ulama boleh. Ini Syafi'iyah mengatakan. Begitu juga Nabi ketika mau sujud karena berlumpur sorbannya kan, meletakkan sorban di kening supaya tidak kena. Jadi gitu. Ini berbeda pendapat ulama. Kalau Syafi'iyah memang tidak boleh. Makanya di kita sering dipersoalkan karena fikih yang biasa kita bahas kan fikih Syafi'iyah. Gitu. Jadi intinya Pak, apakah boleh pakai masker? Menurut Syafi'iyah tidak bagus. Kalau menurut yang lain tidak masalah. Gitu. Di dalam Nailul Autar, Abu Ubaidah berkata tentang makna as-sadal itu adalah menjulurkan pakaian tanpa menyatukan kedua sisinya di depan. Jika disatukan ke depan tidak masalah.
Jadi menguraikan sampai ke bawah. Pengarang kitab An-Nihayah berkata maknanya adalah berkelumun dengan pakaian dan memasukkan kedua tangan di dalam lalu rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu. Seperti yang tadi itu makruh menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Ada pula yang mengatakan meletakkan bahagian tengah sarung di atas kepala dan menjulurkan kedua tepiannya ke kanan dan ke kiri tanpa meletakkannya di atas bahu. Di sarung sini yang menjulur harusnya boleh kalau dibeginikan. Jadi taruh ke sini kemudian ujungnya itu diselempangkan ke bahu. Itu boleh. Itu bukan sadal gitu ya. Al-Jauhari berkata sadala suruh sadlan dengan dhammah artinya arhahu menjulurkannya. Tidak masalah mengartikan hadis ini pada semua arti yang di atas karena sadal mengandung banyak arti. Membawa kalimat yang mengandung banyak arti kepada semua maknanya adalah mazhab yang kuat. Artinya semua itu dikatakan sadal, baik pakai sarung tadi, baju berkelumun atau yang lain-lain, maknanya menjulurkan pakaian. Itu termasuk makruh oleh sebagian ulama. Yang ketujuh, menguap dalam salat adalah dari syaitan, kata Nabi. Jika salah seorang kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Tahan sebisa mungkin. Kalau tidak tertahan apalagi apa boleh buat kan gitu. Jadi tahan sebisa mungkin. Apalagi biasanya menguap itu Bapak Ibu tanda orang bosan. Ya kan? Kalau malih anak-anakku rajanya menguap. Iya, malih mahasiswa abah meraja itu menguap. Gitu juga kalau malas sholat itu biasanya menguap. Makanya tahan sebisa mungkin. 8. Meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Jadi meludah itu kemungkinan tak bisa tertahan atau diperlukan. Jadi apalagi kita lagi sakit gitu ya. Boleh, tapi jangan ke depan, jangan ke kanan. Jadi kalau kita mau meludah, maaf mendahak namanya. Kalau kita lagi flu macam-macam bawa tisu, mendahak ditaruh di tisu, masukkan ke saku. Itu caranya. Daripada kita mendahak ditelan pula ala gali-gali kawan di kiri kanan kan gitu. Itu kan mendingan dikeluarkan, jadi orang nggak geli gitu. Ditaruh di saku. Sesungguhnya ini hadis dari Jabir, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya. Jadi maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan, hendaklah ia meludah ke kiri di bawah kaki kirinya. Dan jika terlanjur keluar, hendaklah ia tumpahkan ke pakaiannya. Itu deh, ke pakaian. Ya, kemudian beliau melipat baju satu sama lain. Jadi bentuk paha gini kan, gitu. Sekarang kan ada tisu yang lebih mudah kan gitu. Taruh aja di saku tisu itu, kalau mudah masukin. Terus sapu tangan. 9. Menyilang-nyilangkan jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang antara kalian wudhu di rumahnya kemudian mendatangi masjid
maka dia berada dalam sebuah sholat hingga pulang. Nah, ya, jadi kita mulai dari wudu itu sampai ke masjid pulang itu dianggap dalam sholat, termasuk menunggu antara maghrib dengan isya itu dianggap orang itu dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Tapi jangan berlebihan di masjid aja tiap waktu, itu lain. Janganlah ia melakukan seperti ini. Beliau menyilang-nyilangkan jemarinya. Ini apalagi begini. Ini dalam riwayat lain disebut itu cara duduk setan diantaranya. Gitu ya. Ke-10 menggulung rambut dan pakaian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota sujud dan tidak menggulung rambut maupun pakaian. Jadi memain-mainkan rambut kan gitu. Seperti itu. Ini perbuatan-perbuatan orang yang tidak serius gitu. Ke-11 membentangkan kedua tangan menempel pada lantai ketika sujud. Nabi SAW bersabda dari Anas, bersikaplah pertengahan ketika sujud, janganlah salah seorang kalian membentangkan kedua tangannya sebagaimana anjing. Jadi bersikap pertengahan ketika sujud itu posisi tangan ini posisi yang sederhana gitu ya, yang alamiah. Begini gitu, diangkat sedikit. Jangan begini, nanti kena kawan pula kan gitu. Jangan pula terlalu jauh, capek kita apalagi sujud. Imam ini panjang pula pakai doa gitu, capek. Jadi biasa saja. Jangan pula begini, ya, ini yang dilarang. Jangan menempel lantai seperti anjing. Nah, kalau anjing duduk kan gitu tuh. Nah, kan ada anjing duduk, kita menjulurkan tangannya gini. Nah, jangan begini pula sujud itu, sehingga menempel di rusuk kita. Nah, kan ketika sujud kemarin kita bahas tangan jangan menempel di rusuk, jangan menempel ke paha. Kalau menempel ke paha berarti kita terlalu pendek sujudnya, naikkan ke depan supaya ada jarak antara ini dengan paha. Nah, kan kata dalam hadis itu, sehingga kalau anak domba lewat di antara Nabi itu bisa lewat dia. Nah, jadi tidak menempel ke sini, tidak menempel ke rusuk. Anak domba, anak kambing, anak kambing ya. Kalau kita karena badan kita kecil, anak kucing, kucing bisa lewat gitu ya. Ke-12 sholat ketika hidangan sudah disajikan. Nah, itu tidak boleh. Ini sebetulnya makruh gitu ini, karena lontong sudah disediakan di luar sana. Jadi sholat ketika hidangan sudah disajikan atau menahan buang air besar buang kecil. Artinya Nabi itu ingin sholat kita itu lepas dari yang hal-hal yang akan mengganggu pikiran. Apalagi lagi lapar, hidangan tersedia pula, baunya tuh gitu kan. Tidak khusyuk, makan dulu, baru sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi bersabda, tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan, dan tidak sempurna sholat bagi orang yang menahan buang hajat besar dan kecil. Nah, makanya ibu-ibu kalau kamar hidangan itu jangan tidak kayak sholat, bekal makruh itu sembahyang gitu. Setelah sholat baru hidangan. Jadi menahan gitu ya, menahan buang air besar, buang air kecil itu makruh.
Kecuali umpamanya iko rakaatnya tinggal sedikit kan itu, tahan sebentar daripada mengulang lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal sudah menahan-nahan, lebih baik pergi buang wudhu, biarlah kita masbuk, tapi tidak terganggu sholatnya kan itu. Kadang-kadang lah pilin-pilin, ya. Alah pencong-pencong lutut ke menahan. Dilanjutkan juga, itu enggak boleh. Ya. Ke-13 mendahului imam. Jadi imam untuk diikuti. Kapan kita mulai bergerak? Setelah bar, R-nya itu setelah R. Allahu Akbar. Setelah R baru berangkat, baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Setelah H baru. Kalau itu patokannya, kita akan seragam. Itu akan seragam. Tapi kalau tidak, pasti tidak rapi gerakan kita. Jadi selesaikan dulu aba-aba imam, Allahu Akbar, setelah R bergerak. Sami Allahu liman hamidah, setelah H bergerak. Sama dengan PBB, peraturan baris baris, ya. 4 langkah ke depan, jangan bergerak dulu, gerak, baru bergerak. Ya. Setelah geraknya itu baru bergerak. Ini kadang-kadang ya, dia imam baru apa, dia sudah apa-apa, sudah lebih itu pakaiannya gitu, ya. Tidaklah salah seorang antara kalian takut Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau menjadikan rupanya seperti keledai. Jadi mendahului imam itu seperti keledai, karena keledai itu yang tidak patuh gitu. Itulah beberapa 13 makruhnya. Nanti baru kita bahas yang membatalkan sholat kan itu. Ada yang perlu ya silakan Pak Wan. Menggaruk itu berapa kali boleh? Kata-kata gitu ya. Intinya Pak, seperlunya menggaruk itu kan supaya jangan gatal. Kalau satu garukan sudah tidak gatal, ya udah satu saja. Kalau gatal lagi ya digaruk lagi, gitu. Nanti garuk itu kan, gatal itu kan susah juga menahan kalau tidak digaruk. Justru kalau tidak digaruk, tidak konsen. Maka tidak apa-apa digaruk Pak. Tidak ada batasannya berapa kali Pak. Iya, kalau kurok tentu harus sering coba-coba. Ya, makanya kalau kita penyakit gatal-gatal, bawa salep untuk menghilangkan gatal. Tapi kan ada pula penyakit ini kalau semakin digaruk semakin gatal. Jangan, gitu. Itu sudah kerajo. Jadi sekali lagi seperlunya. Kalau memang penyakit, ya apa boleh buat kan itu. Kalau memang itu cara supaya kita bisa terhindar dari gangguan gatal tadi, digaruk ya garuk saja. Ya, oke. Memang ada, ya silakan Bu. Makanya kita bersin. Tapi karena sudah biasa baca setelah bersin, alhamdulillah, maka terbaca alhamdulillah dalam salat. Itu ada hadisnya, itu jangan gitu. Jangan itu menjawab bersin, membaca alhamdulillah kemudian dijawab yarhamukallah, ya kan, yahdikumullah, itu tuh di luar sholat. Kalau di dalam sholat, itu tidak berlaku itu. Kalau terbaca kata ibu ya, namanya ter. Kalau ter tidak masalah, tidak sengaja. Sesudah itu kita sadar. Sesudah itu kita sadar. Ya udah,
Nggak usah Allah, astagfirullah. Nah, dapat tambah Allah cik. Ya. Jadi kita ketika sholat sudah jelas apa gerakan, apa bacaan yang harus dibaca, apa sikap yang mesti kita ambil. Ya itu saja, jangan yang lain saja. Ya. Kan ada sebagian menyebutkan bahwa gerakan yang boleh dilaksanakan dalam sholat itu maksimal 3 kali berturut-turut. Jadi dikaitkan dengan penjelasan Pak Wan tadi itu gimana tuh? Ya itu yang saya mendengar juga dari guru-guru kita. Tapi sampai sekarang saya tidak dapatkan dalilnya yang 3 kali itu. Nah gitu kan. Cuma tadi kata Nabi kan kalau dapat 1 usapan saja. Kalau mengapakan basir kan gitu ya, 1 usapan. Itu artinya Nabi menghendaki jangan berlebihan dalam gerakan. Tapi jumlah maksimal 3 itu belum dapat itu ada. Tapi sepanjang yang saya tahu ada. Itu mungkin pendapat ulama untuk mengukur keseriusan orang itu dibatasi dari 3 gerakan kan gitu. Tapi kalau menggaruk tadi tidak juga hilang 3, tentu jadi 4, 5 gitu. Jadi gitu. Intinya seperlunya jangan berlebihan. Gitu. Kan kita juga dibolehkan membunuh ular. Kalau dia datang ke tempat sujud kita kan pakai tongkat. Itu berapa gerakan tuh? Apalagi pukulan pertama tidak kena ular gitu. Banyak gerakannya tuh. Boleh. Iya kan? Ya. Sama dengan kita sholat, ada anak kecil merangkak-rangkak mau ke bandar kan gitu ya. Itu kan kita kejar lah, kita selamatkan, lanjutkan sholat. Nah gitu. Sama dengan Nabi dalam hadis itu kan beliau sholat menghadap pintu, datang orang mengetuk kan dia berjalan membukakan pintu untuk Aisyah kan gitu. Nah, itu berapa gerakan itu? Nah, ya kan? Jadi tidak masalah. Seperlunya karena tiap keadaan membutuhkan gerakan yang berbeda-beda. Maka tidak bisa dijadikan patokan 3, gitu kan? Oke, Bapak Ibu, lama-lama nih makro nih nonton harus siap kan? Nah, banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.